Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Dwi Chandra dengan NPM 213510154. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa ataupun membedah jurnal yang telah Pak Rizky berikan kepada kami, terutama kepada saya. Sebelum itu, terima kasih kepada Pak Rizky Akbar Ramadan telah membimbing kami sejauh ini. Dan langsung saja saya akan menganalisa dan membedah isi dari jurnal tersebut. Nah, menurut saya secara keseluruhan jurnal ini merupakan penelitian yang baik dan memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang keamanan siber. Sudomi merupakan aplikasi information gathering yang efektif dan efisien dan dapat menjadi tool yang baik atau bagus bagi peneliti dan analisis keamanan siber. Nah, untuk metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menurut saya baik dan terstruktur. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk membandingkan Sudomi dengan aplikasi serupa. Hasil penelitian disajikan dengan baik dan mudah dipahami. Nah, untuk keamanannya, jurnal ini tidak membahas secara detail tentang evaluasi keamanan Sudomi. Nah, hal ini penting karena keamanan merupakan aspek penting dalam aplikasi keamanan siber. Nah, penulis dapat mengevaluasi keamanan Sudomi dengan melakukan pengujian penetrasi terhadap aplikasi ini. Nah, untuk keterbatasannya, jurnal ini juga tidak membahas tentang keterbatasan Sudomi. Nah, keterbatasan ini perlu dibahas agar pengguna dapat mengetahui kekurangan dari aplikasi ini. Nah, penulis dapat melakukan pengujian terhadap Sudomi untuk mengetahui keterbatasannya. Nah, untuk saran dari saya, berdasarkan analisa dan bedah yang setelah saya lakukan, ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Nah, yang pertama, evaluasi keamanan. Nah, penulis dapat mengevaluasi keamanan Sudomi dengan melakukan pengujian penetrasi terhadap aplikasi ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua, perbandingan dengan aplikasi lain. Nah, penulis dapat membandingkan Sudomi dengan aplikasi information gathering lainnya dalam hal keamanan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian penetrasi terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir ada kemampuan mendeteksi subdomain berbahaya. Nah, ini sangat penting. Dapat meningkatkan fitur Sudomi dengan menambahkan kemampuan untuk mendeteksi subdomain berbahaya. Subdomain berbahaya adalah subdomain yang berpotensi celah keamanan bagi target. Nah, kesimpulan yang dari saya yang dapat saya sampaikan, secara keseluruhan, jurnal ini merupakan penelitian yang baik, sangat baik, dan memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang keamanan cyber. Nah, Sudomi merupakan aplikasi information gathering yang efektif dan efisien, dapat menjadi tools yang valuable atau baik dan bagus bagi peneliti dan analisis keamanan siber. Sudah terjamin. Penulis dapat meningkatkan penelitian ini dengan mengevaluasi keamanan Sudomi, membandingkan dengan aplikasi lain, dan menambahkan kemampuan untuk mendeteksi subdomain yang berbahaya. Nah, ada beberapa lagi. Untuk kelengkapan fiturnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh Sudomi cukup lengkap memenuhi kebutuhan peneliti dan analisis keamanan cyber. Nah, fitur-fitur tersebut yaitu ada yang pertama pencarian subdomain pasif. Yang kedua ada pencarian subdomain aktif. Nah,
Fitur pencarian subdomain pasif memungkinkan subdomain untuk mengumpulkan informasi subdomain dari sumber pihak ketiga. Nah, fitur ini sangat berguna untuk mengumpulkan informasi subdomain yang tidak dapat ditemukan secara aktif. Fitur pencarian subdomain aktif memungkinkan subdomain untuk melakukan brute force pada subdomain seperti DNS dan virtual host. Nah, poin-poin pentingnya, yang pertama ada Majiro Analysis. Nah, Majiro Analysis yang pertama adalah metodologi untuk menilai tingkat risiko keamanan siber suatu negara. Yang kedua, Indonesia memiliki skor Majiro Analysis yang rendah, menandakan tingkat risiko keamanan siber yang tinggi. Nah, yang ketiga, hal ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan asesmen keamanan informasi secara teratur. Nah, yang kedua ada NIST SP 842. Nah, INST SP 800 sampai 42 adalah standar yang dikeluarkan oleh National Institute of Standard of Technology untuk pengujian keamanan penetrasi atau penetration testing. Nah, standar ini memberikan panduan tentang bagaimana melakukan pengujian. Pengujian seperti apa? Pengujian seperti presentasi secara efektif dan efisien. Nah, subdomain ini dikembangkan dengan mengikuti standar NIST SP 842. Nah, selanjutnya ada ISSAF, yaitu kepanjangan dari Information System Security Assessment Framework. Adalah framework yang digunakan untuk melakukan asesmen keamanan informasi. Framework ini memberikan panduan tentang bagaimana kita melakukan asesmen keamanan informasi secara terstruktur dan sistematis. Subdomain ini dikembangkan dengan mengikuti framework ISSAF atau Information System Security Assessment Framework. Nah, yang selanjutnya ada overview of subdomain application. Nah, subdomain adalah aplikasi information gathering yang membantu peneliti dan analisis keamanan cyber dalam mengumpulkan informasi subdomain dari target. Sudah saya jelaskan tadi. Subdomain ini menggunakan teknik pasif dan untuk mengumpulkan informasi subdomain. Subdomain ini atau disebut subdomain ini dilengkapi dengan fitur pelaporan yang komprehensif, memudahkan peneliti dan analisis keamanan cyber dalam menganalisis data yang dikumpulkan. Nah, subdomain dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Soalnya yang sudah berkembang sekarang bahasa pemrogramannya itu bahasa pemrograman Python. Jadi sudah banyak seperti orang menggunakan bahasa pemrograman Python yang terbaru dan update-nya sangat cepat. Nah, yang selanjutnya ada materials. Nah, untuk materials netbook perangkat keras yang digunakan untuk melakukan pengujian dan pengaman subdomain